Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun ar-ra'iyatiha. Artinya, seorang perempuan adalah pemelihara di rumah suaminya. Ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Inilah salah satu hadis yang menggambarkan pentingnya fungsi ibu dalam sebuah keluarga, kehidupan anak bermula. Disinilah ia mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Di sini ia mendapatkan penanaman akidah sejak dini, pembiasaan pelaksanaan hukum Islam, keteladanan, dan penguasaan sakofah dasar. Sayangnya, saat ini fungsi ibu sebagai pendidik anak telah bergeser. Para ibu disibukkan dengan upaya mencari nafkah, sebagian karena dorongan kebutuhan ekonomi, sebagian lagi termakan propaganda kesetaraan gender. Akibatnya apa? Akibatnya pendidikan anak dalam keluarga tidak berjalan secara sempurna. Orang tua mencukupkan pendidikan agama anak hanya dari sekolah yang jauh dari memadai. Tidak heran bila kemudian kerusakan anak justru berlangsung di keluarga. Kita menginginkan anak menjadi pemimpin, pejuang, dan pengemban dakwah, tetapi tidak sungguh-sungguh meraih keinginan tersebut atau tidak tahu harus berbuat apa dalam mewujudkannya. Kita tidak menyusun target-target yang jelas dan terukur. Kita tidak merumuskan langkah-langkah yang jelas. Kita tidak mengevaluasi perkembangan kemampuan anak dalam berpikir, berakidah, sakofah, dan sebagainya. Dalam kondisi seperti saat ini, kita, para ibu, selayaknya menoleh kembali sejarah para ibu hebat pada masa lalu. Seperti Al-Khonsah, dikenal sebagai ibu para mujahid. 4 anak laki-lakinya syahid bersamaan. Mereka bertempur gagah berani berkat motivasi luar biasa yang ditanamkan ibu mereka sebelum perang. Khaizuran, ibu Khalifah Harun al-Rashid, adalah mantan budak yang dinikahi Khalifah Al-Mahdi karena kecerdasan dan keluasan ilmunya. Ia rela mendampingi anaknya mencari ilmu ke Madinah. Jauh dari keluarga dan kehidupannya sebagai istri khalifah, ia mendidik anak-anaknya sehingga layak menjadi seorang khalifah. Ibu Sultan Muhammad Al-Fatih mendidik dan memberikan motivasi kepada anaknya setiap hari. Setelah sholat subuh, sang ibunda mengajari dia geografi garis batas wilayah Konstantinopel. Ia juga menanamkan keyakinan dalam diri Muhammad kecil bahwa kelak ialah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Dan benar saja, pada usianya yang baru 21 tahun, ia berhasil memimpin pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel. Para imam mazhab juga, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal dibesarkan sebagai anak yatim. Begitupun perawi hadis terbesar Imam Al-Bukhari. Ibu mereka berjuang keras untuk mendidik mereka dan mengantarkan mereka kepada para ulama besar untuk belajar. Mereka rela mewakafkan anak-anak mereka untuk agama. Inilah para ibu teladan zaman. Mereka menanamkan fondasi agama yang kuat pada anak-anaknya, sehingga mampu menjadi pemimpin, pejuang, dan ulama terbaik pada zamannya. Mereka menjadi generasi yang tangguh, generasi emas yang gilang gemilang. Sehingga kita selayaknya meneladani upaya mereka, mengambil semangat perjuangan mereka, mengikuti langkah mereka dalam mencetak generasi emas, khairu ummah ukhrijat linnas, umat terbaik yang dilahirkan bagi manusia. Kegemilangan generasi pada masa kejayaan Islam tampak bertolak belakang dengan gambaran generasi saat ini. Potret buram mendominasi wajah mereka. Gaya hidup mereka jauh dari tuntunan agama, iman, dan kepribadian mereka rapuh. Ini adalah fakta yang terlihat menonjol. Arus sekularisme, kapitalisme, liberalisme, dan pluralisme telah menghantam mereka. Mereka hanyut terlalu jauh. Lihat bagaimana mereka telah meninggalkan Rasul mereka sebagai idola, berpaling kepada para artis barat, Korea, Jepang, dan artis-artis lokal yang tak kalah merusak jiwa mereka. Hidup mereka habis di gemerlap dunia hiburan, film, komik, game, dan kesenangan-kesenangan lainnya. Hedonisme juga menancap kuat dalam jiwa mereka dan menjadikan orientasi hidup mereka bukan lagi ridho Allah dan surganya. Dari sisi sakofah, generasi ini jauh sekali dari penguasaan sakofah Islam. Jangankan menguasai bahasa Arab,
Membaca Al-Quran saja banyak yang belum lancar. Dengan mengandalkan pendidikan di sekolah yang hanya memberikan porsi bagi pendidikan agama Islam 2 jam per minggu, jadilah generasi muda kita generasi yang lemah dalam beragama. Menyandingkan dua potret generasi masa kejayaan Islam dan masa sekarang membuat kita bertanya-tanya, mengapa bisa terjadi kesenjangan yang kontras? Salah satu jawabannya adalah tidak diterapkannya sistem Islam yang menjamin lahirnya generasi berkualitas.